Yo, good traveler! Balik lagi bareng gua Elias aka Mazet ya. Seperti biasa, gua senang banget buat ketemu kalian semua untuk berbagi cerita-cerita tentang lokasi-lokasi wisata yang menurut gua kita perlu datengin. Kali ini gua mau bahas agak sedikit berbeda ya, karena tentunya di tengah pandemi ini kita udah di rumah aja, ketakutan dengan segala penyakit, dengan segala hal-hal yang bikin kita stres, kita baca berita. Ya pasti buat kalian-kalian semua pasangan-pasangan yang sedang gimana ya gue bilang ya, sedang bingung kira-kira berharap begitu pandemi ini kelar kita mau kemana. Nah ini gue kali ini spesial banget mau bahas liburan private untuk orang-orang yang berpasangan. Ya tentunya pasangan, bisa pacar atau bisa istri, intinya pasangan aja lah ya. Karena kita mau berbagi cinta, ya nggak? Cinta, cerita indah antara kita. Yo, nggak pakai basa-basi lagi. Gue akan langsung ke pembahasan. Kali ini pembahasannya gue nggak mau melebar kemana-mana. Gue cuma mau bahas dua aja ya, tentang penginapan dan lokasi wisata. Mungkin yang akan gue bahas ini ada beberapa teman-teman yang sudah pernah dengar, dan untuk yang belum pernah dengar tentang tempat-tempat ini, lu beruntung banget karena kali ini gue akan bahas buat lo, ya nggak? Wow. Oke, gue mau bahas dari penginapan dulu kali enaknya ya. Penginapan itu gue udah siapin ada beberapa tempat yang perlu kita worth it lah ya. Salah satu objek wisata yang lu juga cocok banget dikunjungin sebagai bersama pasangan lu dan lu nggak perlu banyak pindah-pindah lokasi, yaitu Secret Garden Village. Desa Kebun Rahasia. Gue udah kayak translator aja ya nggak sih ngatin. Ya tapi memang ini dia nggak salah menyebutnya village. Kenapa? Karena dia bikin kawasan ini tuh kayak kampung di mana ada banyak lokasi-lokasi yang punya warna beda-beda. Jadi di Secret Garden Village itu ada 6 tempat ya. Pertama adalah Oma Herboris, kedua Black Eye Coffee and Rosary, ketiga Rice View, keempat The Lubus, The Secret Chamber, dan Bebek Timbungan. Jadi gini, dari 6 yang gue sebutin tadi, ada 2 itu lokasi yang menurut gue, ada 3 lokasi yang bukan tempat makan. Yaitu pertama adalah Oma Herboris. Oma Herboris ini adalah rumah produksi dari produk-produk kecantikan yang dibuatnya dari bahan-bahan alami. Nah, pinternya pengelola ini atau enaknya kawasan ini adalah pada saat kita datang ke Oma Herboris ini, kita bukan hanya disajikan melihat proses pembuatannya, tapi teman-teman juga bisa menikmati. Dia bikin itu loh, kayak 3 dimensinya. Jadi ya sambil kita bisa kenang-kenangan, sambil kita juga bisa melihat produksi, dan tentunya teman-teman bisa belanja produk-produk kecantikan yang dibuat dari bahan-bahan alami. Nah, setelah dari Oma Herboris ini, teman-teman bisa menikmati Black Eye Coffee and Rosary. Lucunya ini tempat. Lucu nggak ya? Apa keren? Kerennya di tempat adalah, jadi kita bukan cuma sekedar menikmati kopi khas Bali, tapi teman-teman bisa melihat itu. Dia bikin kayak mini museum. Itu ada alat-alat produksi pembuatan kopi yang dari zaman dulu dan unik-unik. Jadi kita bisa sambil dapat knowledge-nya, sambil lihat, take foto tentunya. Dan gua nggak bosan-bosan ngomong take foto ya nggak sih? Lu bisa menikmati sama-sama lu kopi yang enak banget. Dan setelah perut lapar, teman-teman nggak perlu jauh. Dia tadi gue sebutin ada 3 tempat pilihan makan. Ada Rice View, ada The Lubus, sama Bebek Timbungan. Rice View ini menyajikan menu yang berbeda. Tiga-tiga ini menyajikan menu yang berbeda. Jadi pada saat teman-teman datang ke lokasi ini sambil bawa pasangan, boleh lihat-lihat dulu dan lihat mana selera yang paling cocok. Rice View itu dia menyajikan menu bebakaran sambil kita dikasih kayak tenda begitu, dan Rice View berarti pemandangannya padi, sawah, hijau. Nah kalau The Lubus tuh beda, dia menyajikan The Lubus itu kayak model buffet, jadi teman-teman ya bisa milih sendiri, dan lagi-lagi dia pintar banget sajian khas makanan lokal. Jadi ya seperti gue bahas di video-video gue sebelumnya adalah bicara perjalanan itu lu bukan cuma menikmati secara foto dan secara berkunjung ya, atau lu berpindah lokasi, tapi lu juga belajar kulturnya. Lu belajar kultur tuh bukan hanya dari pakaian, tapi tentunya dari makanan. Ya nggak? Jadi lu bisa tahu rasanya, pedasnya gimana, pasti beda-beda. Nah, ada satu lagi tempat makan itu pilihan adalah Bebek Timbungan. Dan teman-teman gini, yang namanya bebek itu memang olahan bebek itu jadi salah satu khas yang sangat perlu dicoba ya, karena memang beda ya. Dia teman-teman penyajian bebek dari Pulau Dewata itu berbeda. Jadi ini menggunakan bumbu-bumbu yang perpaduannya itu rasanya
apa ya, begitu menggoda lah pertemuan pertama. Asik. Nah, satu lagi tadi yang gue sebut The Secret Chamber itu adalah memang dia jadi karena dia bikin kawasannya sudah sebegitu unik, ada tempat produksi kecantikan, ada kopi, ada restoran 3 jenis yang bisa kita pilih. Dia membuat satu venue di mana buat teman-teman yang punya pasangan dan belum married bisa memilih The Secret Chamber ini sebagai lokasi wedding chapel-nya ya. Jadi dia kayak one stop service. Jadi kenapa gua rekomend Secret Garden Village, karena kita tidak perlu pindah-pindah, satu lokasi kita bisa spend like 4 to 5 hours, 4 sampai 5 jam. Kita dapat semua, dapat makannya, dapat padinya, dapat knowledge-nya, dan tentunya kopinya, bro. Yoi. Next gue bahas Twin Island Villa. Ya nggak? Kali ini gue udah disiapin videonya ya. Widih, gila. Twin Island Villa, men. Waduh. Penyajiannya villa. Modelnya kita lihat ada di antara hutan-hutan ya. Nah, kenapa? Karena memang dari namanya Twin Island Villa. Ya berarti ini adalah villa yang ada di pulau. Pulau mana tepatnya? Ya, teman-teman pasti ya namanya Bali kan sangat luas banget. Kenapa gue pertama kali mau ngajuin ini? Karena kebetulan lokasi villa ini ada di Nusa Lembongan. Ya, otomatis begitu teman-teman landing di Bandara Ngurah Rai, maka kita harus menuju ke Pantai Sanur dan menyeberang ke Pulau Nusa Lembongan. Ya, Nusa itu sebenarnya artinya pulau kecil. Jadi supaya kita nggak salah dan teman-teman bisa belajar edukasi juga, kita sebutnya aja Nusa Lembongan. Jadi kita jangan sebut Pulau Nusa Lembongan, tapi langsung Nusa Lembongan. Iya nggak? Biar agak pintar dikit lah, ya nggak? Nah, di Nusa Lembongan ini Twin Island Villa ini menyediakan layanan antar jemput. Jadi begitu kita nyampe di dermaganya Nusa Lembongan, kita akan dijemput oleh kru dari hotel untuk menuju ke lokasi ya. Jadi gue melihat ini kenapa menjadi recommended pertama gue adalah karena satu, kita jauh dari tempat-tempat crowded. Artinya ya kita bisa lebih tenang dengan pasangan kita bisa menikmati, dapat semua loh. Kenapa? Nusa Lembongan itu banyak sekali loh yang menurut gue aktivitas-aktivitas yang teman-teman bisa kunjungin ya. Artinya gini, selain ya gue harus cerita dulu dong ya, gue udah melebar kemana-mana lagi mengenai objek wisata. Kita fokus dulu ke penginapan. Apa yang menjadi spesial dari Twin Island Villa ini adalah dia ada beberapa keistimewaan. Salah satunya dia punya infinity pool. Ya di infinity poolnya meskipun tidak terlampau besar, tapi kita bisa lihat semua. Kita bisa lihat laut, kita bisa lihat pemandangan yang hijau karena banyak pohon-pohon dan ya suasana kayak di hutan gitu ya kan. Berdua berpegangan tangan sama pasangan. Tapi menurut gua yang agak istimewa, bukan agak istimewa, yang cukup istimewa dari Twin Island Villa ini adalah dia punya salah satu model kamarnya dengan private plunge pool. Apa itu plunge pool? Teman-teman pasti bingung. Plunge pool itu adalah model kolam renang sebenarnya, saya nggak bilang kolam renang lah ya, tapi dia kayak model sebenarnya versi jacuzzi agak lebih gede dikit. Jadi dia ada sediakan begitu kita keluar dari balkoni itu ada pool kecil ya kita sebut supaya kita terbiasa plunge pool ya, biar kayak orang-orang kebanyakan ya kan. Nah di plunge pool itu kita bisa berdua, lu tahu dong tentunya asik banget menikmati view matahari terbenam, matahari terbit berduaan sama pasangan. Worth it banget gak sih? Udah gitu, teman-teman kalau sudah sampai ke Nusa Lembongan ini, menurut gue pribadi itu nggak perlu lagi pusing harus mencari lokasi yang ada di Pulau Bali. Kenapa? Karena di Nusa Lembongan ini sendiri ada banyak activity menurut gue yang teman-teman boleh explore ya. Artinya gini, kita sama pasangan pasti butuh banyak waktu lebih intens untuk berduaan, tapi bukan berarti kita nggak bisa kumpulin foto-foto yang oke banget selama kita mengadakan honeymoon escape from the crowded. Ya, salah satunya ada Yellow Bridge Point. Iya ini, Yellow Bridge ya, salah satu jembatan yang sangat fenomenal karena kita bisa foto. Dia jembatannya kuning, dia menghubungkan antara Nusa Lembongan dan Ceningan Island. Jadi ya kita bisa sama pasangan, kita bisa take foto yang bagus banget. Kita juga bisa snorkeling di Nusa Lembongan. Ada Devil's Tear, ya salah satu lokasi yang kita bisa lihat dia cukup unik ya, kita bisa ngambil foto di sini dan ini cukup banyak wisatawan-wisatawan Indonesia muda-muda tentunya kayak lo orang semua yang menikmati water blow ya. Water blow ya. Kita melihat air laut menghempas tebing dengan kalau pengambilan angle yang bagus tuh lo bisa dapat gambar yang keren banget. Apalagi lo bisa bikin TikTok sama pasangan sana. Yoi. Nah, satu lagi. Di Nusa Lembongan ini ada salah satu kegiatan yang menurut gue kalau emang lu ada budget,
lu boleh nikmatin sama pasangan lu, yaitu diving berduaan. Lu kebayang dong diving, apalagi setelah pandemi ini, bukan cuaca ya, atmosfer lebih cerah, lautnya lebih bagus, the best banget. Lu harus kesini. Amazing, 3 hari 2 malam sih cukup ya. 3 days 2 nights cukup lah ya kalau lu kurang puas karena mungkin sudah melewati pandemi ya. We hopefully next year atau setelah new normal ditetapkan oleh pemerintah, kita bisa nginap. Kalau gua sarankan ambil 4 hari 3 malam. Ya nggak? Nah, kemudian menurut gue ada berikutnya adalah hotel yang teman-teman perlu tahu. Itu Jimbaran Bay Beach Resort and Spa by Prabu. Kita lihat ya, waduh, ini lokasinya menurut gue cakep banget. Tapi memang dia tidak ada salah satu, bukan gue bilang kekurangan ya, memang dia mengutamakan ya Jimbaran, ya pasti pemandangan pantai Jimbaran. Lu begitu keluar beranda, lu bisa ngelihat, gila, gue nggak bisa ngomong lagi. Teman-teman bisa lihat ya, waduh, di pinggir pantai bisa menikmati Jimbaran berduaan sama pasangan. What an amazing day! Dan ini kalau teman-teman nginap di sini, itu artinya untuk secara activity, karena ini ada di Pulau Balinya sendiri, jadi ya seperti yang gue bahas di video-video sebelumnya, itu ada banyak sekali lokasi-lokasi yang bisa teman-teman gabungkan. Misalnya let's say lu udah bangun jam 11 siang, jam 12 siang ya nggak sih? Ya bukan late breakfast lagi, nggak breakfast ya nggak sih? Ya iyalah, mau pasangan ngapain sih breakfast di kamar aja ya nggak sih? Asik. Nah itu bisa, artinya kalau nginap di Jimbaran Bay Beach ini, teman-teman bisa menggabungkan dengan lokasi-lokasi lain seperti ada di Uluwatu, di Bedugul. Gue nggak mau bahas ke sana, gue cuma mau recommended Jimbaran Bay Beach ini sangat worth it ya, sangat worth it untuk teman-teman untuk bisa datengin. Oke, next kita ada Hilton Bali Resort. Nah, bicara soal Hilton Bali Resort ini adalah ada cerita yang gue pengen kasih tahu. Jadi gini, teman-teman tahu dong, di Bali itu kan ada aturan secara I don't know apakah itu tertulis atau tidak tertulis, tapi intinya adalah teman-teman kalau nyampe Bali pasti menemukan rata-rata gedung-gedung tinggi di Pulau Bali itu tidak terlampau tinggi, atau mungkin ada batasannya ya. Karena memang ada satu kebijakan daerah, kebijakan local culture, bahwa bangunan-bangunan itu tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Oke. Istimewa. Kenapa istimewa? Karena Hilton Bali Resort ini itu 14 lantai. Katanya Bali nggak boleh punya bangunan lebih tinggi dari lantai 4, lantai 5. Kenapa bisa ada 14 lantai? Karena ini uniknya. Jadi Hilton Bali Resort ini itu dibuat di tebing. Jadi kebayang dong, kalau dia ngukur kelapanya, berarti kelapanya dari atas paling tinggi tebingnya. Nah, dia bikin 14 lantainya ke bawah, sehingga this is the highest, not the highest, apa ya bahasanya ya, hotel, satu-satunya hotel dengan lantai terbanyak kali ya di Pulau Bali. Agak sedikit unik, terbanyak tapi tidak tertinggi. Kenapa? Karena dia ke bawah, bro. Jadi kebayang dong, lu nginap di hotel, view-nya pemandangan tebing, ngelihat ke pinggir laut, lu begitu open beranda berduaan sambil pelukan, tentunya pegangan tangan, sambil lu say I love you, you love me, everybody love everybody, right? Dan lu bisa menikmati. Wow, amazing. Ini worth it banget lu kunjungin. Dan dia ya Hilton guys, pasti Hilton teman-teman tahu dia menyediakan bukan amenities ya, dia seperti bantal yang dipilih pasti yang terbaik, bed yang dia pilih pasti terbaik. I think you should go to this place, man. Ini keren banget. Oh, nextnya ada The Royal Purnama Art Suites and Villa. Yoi, ya nggak? Yang hotel sih gimana ya, yang namanya udah suites ya. Jadi gini, menurut gue sendiri, dari namanya aja waktu gue pertama kali dengar ini hotel, itu gue agak sedikit bingung. The Royal Purnama, ini kenapa berani-beraninya sih pakai nama The Royal? Ternyata memang they treat us like a royal. Artinya mereka buat penyajiannya itu dari sisi pernak-pernik kamar yang dibuat, dari sisi tampilan kayu-kayu yang dipakai untuk tempat tidurnya, itu tuh you feel like king and queen of Bali, man. Lu bisa merasain kulturnya banget di sini, dan worth it lah. Lu spend 2 nights beda with your couple. Dia juga ada private pool, ada pilihan private pool, teman-teman bisa pilih. Sehingga balik lagi, kalau lu udah memilih
lokasi dengan hotel-hotel seperti ini sih, my suggestion gak usah jauh-jauh atau menghabiskan waktu untuk berkeliling. Lu enjoy the time together, berduaan, fresh, swim together, right? Dining together, karena kebetulan apa ya, dia punya jacuzzi di balkon yang adem banget lah. Lu ada air anget, kebayang gak sih kalau di air anget, duaan sama pasangan lu, lapar, wah ya lu masuk pool jam-jam 5 ya, masuk jacuzzi jam-jam 5, selesai jam 7, dining berdua, pegangan tangan, lihat bintang. Nggak ada bintangnya bro, ya namanya lagi berawan. Berita lu bro. Jadi ini menurut gua beberapa hotel ya yang lu harus, after this pandemic, save your time. Dan kenapa gua mau bahas hotel-hotel yang seperti ini? Ini spesialnya, teman-teman boleh cari. Dan ini juga menurut gue salah satu support kita kepada Pulau Bali, khususnya pada teman-teman kita yang melakukan yang tinggal di Bali, yang 70% mereka dari pariwisata. Mereka itu lagi mengeluarkan harga-harga promo yang gokil banget. Jadi teman-teman habis dari lihat ini, segera cari voucher-voucher promonya. Lu kebayang nginep di, wah gila, lu kebayang nginep di Royal Purnama dengan harga 50-60% diskon. Oh, oke. Segera dong, ya nggak? Cari tempat-tempat, bukan, maksudnya segera teman-teman cari di beberapa pembelian online yang ada saat ini. This is oke banget untuk lu kunjungi. Nah, hotel menurut gue cukup itu aja lah ya, karena Twin Island Villa, Jimbaran Bay Beach Resorts and Spa, Hilton Bali Resort, Royal Purnama, 4 ini worth it. Lu nggak perlu banyak pilihan, lu pilih salah satu dari yang gue sebutin ini, lu spend waktu sama pasangan lu di sana. Nah, untuk tempat wisatanya ada ya 3 lah ya, gue bilang spesial. Kenapa gue bilang spesial 3 ini? Yang pertama Desa Pinggan. Desa Pinggan ini desa yang unik banget. Pertama, kenapa gue bilang unik? Ini orang menyebutnya adalah desa di atas awan. Jadi lu kebayang dong, lu melihat pemandangan ada desa dengan awan-awan. Saran gue sih pagi-pagi sih ya, subuh lah ya, lu dari sini. Dia ada di lereng Gunung Batur, selalu berawan. Jadi apa ya, sambil lu nunjukin ke pasangan lu bahwa sayang, meskipun kita lagi ada di foto desa awan, tapi hati aku tidak akan pernah berawan untuk mencintai kamu. Woohoo! Bullshit banget ya nggak sih? Tapi ini oke banget. Lu berdua spend time lah, artinya nanti dari waktu yang bisa lu bagi, lu bisa datang ke sini. Kemudian ada yang namanya Pantai Greenbau. Kenapa sih gua merekomendasi Pantai Greenbau? Karena ini pantai ini adalah pantai yang cukup cukup jauh dari keramaian, cukup tersembunyi. Jadi lebih santai, lu bisa spend 3 jam, 4 jam berduaan aja. Menikmati banget lah, tanpa lu ngeliat banyak manusia-manusia yang mengganggu. So, harus kesini. Cuman ya satu, kalau lu ke Pantai Greenbau, ya lu harus menuruni kurang lebih sekitar ratusan anak tangga, tapi ya nggak apa-apa. Olahraga dikit sambil untuk penantian pemandangan dan suasana yang indah banget, ya nggak? Terakhir tuh Pantai Jimbaran. Kenapa sih Pantai Jimbaran? Sebenarnya sih bukan soal kenapanya, karena menurut gue di Pantai Jimbaran ini salah satu momen dimana lu bisa sama pasangan lu itu dining berdua, makan seafood dengan dengan melihat suasana lampu-lampu yang cakep banget. Lampu-lampu cakep banget selama di pinggir Pantai Jimbaran, cakep-cakep banget. Makanannya seafood, ya itu dong, stamina ya, sambil lu bisa romantikan berdua. The best lah menurut gua. Lu harus kesini. Dan itu saran gua 17.30 jam ya setengah 6, jam 6 sore, mungkin sambil lu ngeliat sunset ya turun ya. And again, holding hands, just enjoying the breeze, nikmati angin pantai, lu cium bau aroma pantai. Lu kebayang sih, gue sekarang udah ngebayang. Gila, gue udah ngebayangin aja, padahal gue belum punya pasangan, tapi gue udah ngebayangin aroma pantai, gue yang berdua. Amazing, man. Sebenarnya banyak banget lagi sih tempat-tempat lain yang gue mau share rekomendasi. Ya ada air terjun Tukar Cepung, ada Purat, banyak sih, ada Pulau Luar. Tapi I don't wanna go there. Gue nggak mau terlampau banyak kesana karena gue pengen bahas itu di video-video berikut yang lainnya. Dan kalau teman-teman juga ada masukan atau input yang gue pengen bisa, apa yang seharusnya gue sajikan kepada teman-teman, boleh share di komen ya. I think it's enough untuk, pencerahan, merangsang teman-teman, merangsang teman-teman semua
untuk segera sisihkan lah. Karena gini, karena momen ini menurut gue pribadi adalah hotel-hotel tadi itu memang betul-betul lagi mengeluarkan harga promo. Dan itu setahu gue mereka bikin harga promo itu lu bisa pakai vouchernya sampai tahun 2021. So, lu dapat diskon kurang lebih 40-60%, lu bisa tabung. Dan gua juga lihat-lihat saat hari ini banyak sekali harga-harga tiket murah yang lu bisa mulai bidik-bidik, ya dong. Nah, segera lakukan bookingan dan segera pastikan lu ngomong sama pasangan lu bahwa kita harus hadapi tahun pandemi ini. Sabar-sabar, tapi ada harapan yang lebih baik untuk pergi berdua menikmati tentunya di Bali. Banyak liburan, bro. Yo, demikian dari gua. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman di tengah situasi seperti sekarang ya, untuk segera melakukan tabungan cicil-cicil simpan lah ya. Gue gak mau bahas itinerary karena gue rasa soal kegiatan berdua dengan pasangan itu nggak perlu diatur. Lu nggak senang dong hidup lu diatur? Iyalah, gila lu, masa diatur sih berduaan? Emang lu mau bangun jam berapa? Emang orang bisa ngatur? Ya nggak bisa lah. Jangan-jangan lu bangun bukan jam 7 bro, pasti lu bangun jam 10, jam 11. So itu sekian dari gue. Kalau teman-teman suka, jangan lupa share ke beberapa orang. Kalau memang cocok informasinya, silahkan di like. Komennya, gue tunggu komennya. Dan pastinya subscribe. Kalau ada tombol lonceng, ditekan aja. Yoi, bye-bye, good traveler, see you!